Setelah kita memuji kepada Allah bahwa Allah itu ilahin nas, sebagai satu-satunya yang disembah oleh manusia, barulah kita meminta pertolongan kepada Allah. Apa permintaannya? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Ini menarik. Dari kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Kenapa setan di dalam ayat ini disebut oleh Allah dengan kata khannas? Khannas itu apa? Ya bersembunyi, seperti kita main petak umpet gitu. Misalnya saya tutup mata saya, yang lain sembunyi. Apakah selamanya dia akan sembunyi? Enggak, suatu ketika dia akan nampak. Maka dari ayat ini ulama tafsir berpendapat, sedahsyat apapun ayat yang kita baca untuk ruqyah, sebanyak apapun kalimat zikir kita untuk menangkal sihir, sebanyak apapun kalimat thayyibah yang kita jadikan zikir, setan itu tidak hilang. Setan itu tidak mati. Setan itu hanya bersembunyi. Jadi nggak seperti di film-film dibacakan ayat kursi setannya kebakar gitu. Dibacakan apa? Dibacakan ayat-ayat ruqyah setan. Wah, enggak kayak gitu. Setan itu hanya bersembunyi, dan bersembunyi itu beda dengan hilang. Kalau hilang untuk waktu seterusnya, tapi kalau bersembunyi sementara waktu. Itulah mengapa sekalinya kita lalai dalam mengingat kepada Allah, setan itu akan kembali menggoda kita. Dan yang paling rentan itu adalah orang yang pernah diganggu sebelumnya, misalnya kesurupan. Orang yang pernah kesurupan itu lebih rentan terhadap hal-hal yang demikian, itu lebih rentan. Kenapa? Ibarat kata setan itu sudah tahu celahnya sebelah mana. Udah tahu nih, yang longgar sebelah mananya, dia tahu celah masuknya itu tahu. Makanya orang yang demikian itu harus lebih intens dalam mengingat kepada Allah, karena sewaktu-waktu setan akan kembali. Karena dia ketika kita mengingat Allah, dia nggak hilang, dia nggak mati, dia hanya bersembunyi. Sama saat kita hari ini zikir kita kepada Allah bersembunyi, apakah dia mati? Tidak. Di ruqyah kita, apakah dia mati? Tidak, dia hanya khannas, dia hanya sembunyi. Dari sini juga kita belajar bahwa jangan pernah sekali-kali dalam satu kesempatan pikiran kita itu kosong. Makanya benar nasihat orang tua dulu. Jangan ngelamun, ntar kesambet. Jangan sampai pikirannya kosong, ntar kesurupan. Itu betul. Itu betul. Diri kita itu bagaikan satu wadah. Kalau kita berzikir kepada Allah, wadah ini dipenuhi oleh kebaikan. Kalau wadah ini kosong, maka akan diisi oleh sesuatu yang lain. Ya, seperti sihir dan seterusnya. Maka kalau wadah ini penuh, apapun yang dimasukkan ke dalamnya, enggak masuk. Karena sudah dipenuhi oleh zikir kita kepada Allah. Min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas, yang setan itu membisikkan ke dalam hati manusia. Pertanyaannya adalah, di mana-mana yang namanya bisik itu di telinga atau di hati? Lumrahnya kita bisik-bisik itu dari telinga ke telinga atau dari hati ke hati? Mestinya dari telinga. Makanya kalau bisik-bisik, mulut didekatkan ke telinga, bukan mulut didekatkan ke hati. Kita didekatkan ke telinga. Tapi kenapa dalam ayat ini bahwa setan itu tidak membisikkan kita di telinga, tapi membisikkan kita di hati? Karena kata para ulama, kalau setan itu membisikkan di telinga, telinga bisa ditutup. Kalau telinga sudah ditutup, maka kita terbebas dari godaan setan, dari pengaruh setan, dari dampak sihir. Bisa gitu.
Tapi ada sesuatu dalam diri kita yang dia bisa mendengar tapi dia tidak bisa ditutup. Apa itu? Maka syaitan ini maksudnya dari sini. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.